Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas izinnya pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan sehingga bisa hadir dalam majelis yang insya Allah penuh berkah ini. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan pada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga, para sahabat-sahabat beliau yang mulia dan kepada umatnya hingga akhir zaman. Maha suci Allah, sesungguhnya dialah zat yang mengajarkan kita ilmu dan tidak ada yang kita ketahui kecuali yang telah Allah ajarkan kepada kita. Jamaah sekalian, pagi hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian tadabbur ayat-ayat Allah, tadabbur Al-Quran. Kita sekarang kita mulai dengan surah Al-Baqarah, ayatnya ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang ada mushaf bisa disimak. Wa minhum ummiyun la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa innahum illa yadhunnun. Fawailun lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailun lahum mimma katabat aydihim wa wailun lahum mimma yaksibun. Wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadtum 'indallahi ahdan falan yukhlifallahu 'ahdahu am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Shadaqallahul 'azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang mulia ini, wa minhum, dan di antara mereka ini Bani Israel. Dan di antara mereka Bani Israel itu ada yang ummiyun. Ummiyun di sini yang buta huruf. La ya'lamuna al-kitaba illa amaniya. Mereka tidak memahami kitab yang Allah turunkan, yaitu kitab Taurat, kecuali hanya dugaan, kecuali hanya anggapan, kecuali hanya berangan-angan saja. Wa inhum illa yadhunnun, dan mereka hanya menduga-duga. Jadi ayat ini menegaskan saudara bahwa inilah ada dua golongan, ya, ada dua golongan di dalam Bani Israel terbagi dua golongan, ya. Dilihat dari pemahaman mereka terhadap kitab Taurat. Jadi ada dua golongan. Golongan pertama adalah golongan yang ummiyun. Ummiyun itu yang buta huruf, yang bodoh, yang jahil, yang mereka itu tidak mengerti, tidak memahami terhadap kitab Taurat atau kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali pemahaman mereka itu pemahaman yang salah. Dia hanya anggapan berangan-angan saja, dongengan saja gitu, ya kan? Jadi mereka tidak memahami. Makanya jangan heran kalau akan ada seperti itu. Dan ini terjadi pada kelompok yang lain juga. Jadi ada dua golongan. Golongan pertama, golongan yang buta huruf, yang jahil atau yang bodoh, yang tidak memahami dengan benar kitabnya, artinya kitab Taurat, kecuali hanyalah
persangkaan-persangkaan mereka. Itu golongan pertama. Golongan kedua adalah yaitu golongan yang dia memperalat ketidaktahuan ya, dari orang. Mereka ini golongan yang pintar, tapi dia memperalat kepandaiannya itu untuk membuat kebohongan kepada yang lain. Ngerti maksudnya? Jadi dua golongan ini ada Israel. Ada yang memang dia nggak ngerti, tapi dia dia hanya memahami atau pemahamannya hanya sebatas anggapan angan-angan saja. Dan yang kedua adalah mereka yang mengerti tapi memanfaatkan pengetahuan keilmuannya itu untuk orang-orang yang tadi tidak baca itu untuk membuat kebohongan, untuk membuat dongeng. Nah, dua golongan. Dan terhadap dua golongan ini, ya, ini Allah menegaskan itulah mereka. Jadi yang ngerti tapi pengertian atau kefahamannya digunakan untuk membuat-buat cerita kebohongan sehingga cerita yang sebetulnya bohong itu kemudian diikuti oleh yang lain yang tidak mengerti tadi. Kemudian apa resiko dari keduanya? Allah mengatakan fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi tsamanan qalila. Maka celakaan besar, celaka bagi orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian mereka berkata, hadza min indillah, ini dari sisi Tuhan, ini dari sisi Allah. Liyashtaru bihi tsamanan qalila. Apa tujuannya dia membuat-buat? Apa tujuannya dia merubah-merubah? Apa tujuan mereka menulis dengan tangannya sendiri itu? Liyashtaru bihi tsamanan qalila. Tujuannya adalah tujuan untuk mendapatkan keuntungan, untuk mendapatkan uang. Bayangkan, ini pelajaran bagi kita. Ya kan? Bahkan Allah mengutuk kembali, fawailul lahum mimma katabat aydihim fawailul lahum mimma yaksibun. Belum pernah ada ayat yang Allah menyebut kalimat celaka itu 3 kali, cuma di ayat ini. Fawailun. Kita kan pernah dengar ya dalam ayat lain, wailul lil mutaffifin. Celaka orang yang curang. Celaka besar bagi orang yang curang. Apa sih curang itu? Curang itu ya mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta, ya kan? Curang itu mengurangi yang sebenarnya, mengurangi timbangan. Kalau sekarang memanipulasi data, itu sama itu, ya. Membohongi publik, celaka. Nah ini Allah menggunakan kalimat dalam satu ayat itu 3 kali. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba thumma yaquluna hadza kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi tsamanan qalila. Fawailul lahum mimma kasabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Celaka orang-orang yang menulis kitab dengan tangannya sendiri, kemudian dia berkata ini dari sisi Allah. Dan tujuan mereka itu adalah untuk meraih keuntungan, untuk diperjualbelikan. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Coba dengar, 3 kali ya Allah mengutuk mereka yang telah mengada-adakan kitab Allah sambil mengaku ini. Nah sekalian, apa yang terjadi? Nah ternyata memang karakter mereka ini, orang-orang Bani Israel ini dari dulu seperti itu. Karena ini diceritakan oleh Allah kepada siapa? Pada Rasulullah SAW. Nabi juga nggak tahu kalau sikapnya seperti itu kalau bukan karena dikasih tahu oleh Allah. Sekalian, apa yang akibat dari ulah mereka ini?
Allah mengatakan mereka akan diancam dengan kecelakaan. Jadi kecelakaan itu bisa di dunia, celaka itu bisa ya di akhirat tentunya. Tetapi yang lebih berat lagi adalah bagaimana orang yang telah merubah-rubah kalam Allah, kemudian dia mengatakan ini dari sisi Allah. Itu kan orang yang telah membuat kebohongan besar. Dan akibat dari perbuatan itu kemudian diikuti oleh orang berikutnya. Kan bahaya sekali. Padahal itu adalah kebohongan, tapi diyakini oleh orang berikutnya. Sehingga Allah mengatakan begini, kalau orang Bani Israel itu mempunyai dua golongan tadi, atau terdiri dari dua golongan tadi, satunya adalah memang orang yang jahil, orang yang buta huruf tapi tidak mau belajar. Yang kedua adalah orang yang ngerti tapi ilmunya digunakan untuk membohongi orang lain. Itu sikap mereka. Pertanyaan dari Allah, bagaimana terhadap dua golongan ini, baik golongan satu maupun golongan dua ini, dapat menerima hidayah, dapat menerima kebenaran? Rasanya sulit orang atau golongan yang seperti ini mampu dan mau menerima kebenaran, mau menerima petunjuk. Akan sulit, ya kan? Karena satunya memang orang yang bodoh tapi sok pinter, yang satunya orang yang pinter tapi suka berubah-ubah ayat Allah. Allah pertanyaan, bagaimana mungkin dua tipe seperti ini bisa menerima kebenaran? Kenapa? Karena gini, kalau ada karakter orang yang suka membuat kebohongan, berarti bagi dia perbuatan dosa itu biasa, kan? Udah biasa, udah profesinya membuat kebohongan itu. Sudah profesinya membuat kebodohan itu. Sudah profesinya membuat anggapan-anggapan itu. Ini saudara sekalian, ini yang bahaya. Ini yang paling berbahaya, sehingga Allah menggunakan kalimat celaka bagi mereka yang mengatakan bahwa ini loh yang benar, tapi padahal itu yang salah. Kemudian yang salah itu diikuti oleh orang lain dan orang lain menganggap sebagai kebenaran. Itu banyak sekali cerita-cerita seperti itu di kalangan Bani Israel. Nah, disinilah pentingnya saudara sekalian, dari ayat ini saja itu pelajaran penting bagi kita bahwa betapa pentingnya kita ini harus memahami ilmu dengan benar, memahami ayat-ayat Allah. Kita ini harus mempelajari Al-Quran karena dia adalah kitab dari Allah dengan kebenaran. Dan kita harus belajar dengan sungguh-sungguh supaya kita jadi paham terhadap isi kitab ini. Kenapa? Karena jangan sampai kita seperti golongan mereka ini, ya kan? Sebetulnya bukan dari ayat Allah, tapi dirubah oleh kelompok mereka, terutama rahib-rahib mereka itu. Kemudian apa yang sudah dirubah itu dianggap itu dari Allah. Sehingga apa? Sehingga kesesatan merajalela. Dan itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Jadi sejak zaman Nabi Musa, kemudian Allah menurunkan Nabi berikutnya sampai Nabi Isa. Nabi Isa mereka nggak mau. Kenapa? Nabi Isa ini datang untuk meluruskan apa yang telah dibawa oleh Nabi Musa. Tapi siapa yang menentang mereka? Yang menentang mereka adalah Bani Israel, bukan orang amahnya, tapi yang menentang itu adalah pemimpin-pemimpin mereka, karena mereka sudah merubah-rubah dari awal. Dan Nabi Isa datang untuk meluruskan terhadap kitab yang telah dibawa oleh Rasul sebelumnya. Karena konsepsi Rasul itu begini ya, Rasul yang dulu, yang sebelumnya, kemudian turun Rasul berikutnya, maka Rasul berikutnya itu tugasnya adalah meluruskan, membenarkan dan mengoreksi terhadap kesalahan yang dibuat oleh umat sebelumnya.
Begitu terus. Nah, begitu Nabi Isa diturunkan oleh Allah kepada mereka, sebetulnya Nabi Isa itu adalah untuk Bani Israel. Tapi Bani Israel nggak mau menerima Nabi Isa. Bahkan menuduh Nabi Isa, yang dituduh sebetulnya adalah yaitu seorang wanita yang suci, yaitu Maryam. Mereka menuduh saya Maryam itu adalah berbuat zina. Makanya dia berupaya untuk membunuh Nabi Isa itu. Nabi Isa dikejar-kejar sampai Allah memudahkan warufi'uka, lalu Allah mengangkat Nabi Isa, sehingga yang dibunuh bukan Nabi Isa karena Allah sudah mengangkat Nabi Isa. Mengapa mereka membunuh dikasih Nabi, diturunkan padanya Nabi Isa setelah tidak ada Nabi, setelah meninggal Nabi Musa? Enggak mau. Kenapa? Yang tidak mau itu bukan mereka, tapi terutama adalah pemimpin mereka yang telah merubah ayat-ayat Allah. Nanti takut ketahuan. Setelah Nabi Isa turunnya Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad juga tugasnya adalah meluruskan, mengoreksi terhadap apa yang dibawa oleh Rasul sebelumnya. Tapi kan ada masa kekosongan Nabi itu kan, mulai dari 1 Masehi sampai dengan lahirnya Nabi Muhammad, yaitu tahun 571. Fase kekosongan Nabi itulah merajalelanya cerita-cerita Israiliyat. Makanya ada istilah cerita-cerita Israiliyat. Itu cerita yang dibuat oleh mereka. Kemudian cerita itu diikuti begitu saja oleh mereka, oleh orang-orang Bani Israel yang datang kemudian. Akhirnya apa? Akhirnya kesalahan berulang. Nah, yang celaka adalah banyak sekali cerita Israel ini isinya dongeng. Nah, dongeng ini tidak sedikit yang mengandung banyak sekali kesalahan fatal. Mungkin ada yang bertanya, apakah semua cerita Israel itu salah? Cerita-cerita Israiliyat itu salah? Ketika ini ditanyakan oleh sahabat kepada Nabi, Nabi Muhammad mengatakan, sikap kita terhadap cerita Israiliyat itu tidak membenarkan dan tidak juga menyalahkan. Artinya apa? Artinya banyak keraguan di dalamnya. Memang ada yang benar, tapi mayoritas adalah salah. Sehingga apa? Sehingga apa yang sudah dirubah-rubah tadi, lalu dianggap sebagai kebenaran, dan sampai kemudian diikuti berikutnya. Padahal itu sudah dirubah oleh para pemimpin-pemimpin agama mereka. Disinilah hadirin, Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu sayang kepada kaum muslimin. Turunlah Nabi Muhammad SAW membawa kitab Al-Quran, dan Al-Quran ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Al-Quran dijamin kebenarannya, sehingga tidak ada versi Al-Quran yang lain. Berbagai upaya untuk membuat merubah-rubah, ada beberapa orang yang sengaja merubah-rubah Al-Quran, tapi akan ketahuan. Dan sudah banyak sekali diberitakan yang merubah ayat Al-Quran. Tapi Allah SWT merawat. Nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafidun, dan kami sendiri yang akan memelihara Al-Quran. Bagaimana cara Allah memelihara Al-Quran? Allah ciptakan dan Allah lahirkan para hafidhah, para khufat. Mereka merawat Al-Quran dengan luar biasa. Karena itu insya Allah setiap generasi akan ada hafidhah. Mereka berjasa ikut merawat Al-Quran. Apalagi kalau Al-Quran itu sudah di hati-hati kita, orang berubah sedikit pun akan ketahuan. Allah SWT memberikan kepada kemuliaannya dan memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami Al-Quran. Karena itu kita harus belajar Al-Quran. Supaya apa? Supaya kita tidak mentransfer kesalahan yang dibuat oleh orang yang tidak bertanggung jawab, lalu dianggap sebagai sebuah keyakinan. Dan itu lebih fatal lagi kalau itu masalah akidah. Contoh, di dalam kalangan Yahudi sekarang ini yang tidak lain keturunan Bani Israel, itu mereka mengarang-arang bahwa misalnya kita adalah
umat pilihan. Kita boleh berbuat apa saja kepada orang lain karena kita umat pilihan. Di antaranya adalah ini, anggapan itu diteruskan di ayat 80. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadtum 'indallahi ahadan falan yukhlifallahu 'ahdahu am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Qalu, dan mereka berkata, wa qalu, dan mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami. Kami tidak akan disentuh oleh api neraka illa ayyaman ma'dudah, kecuali hanya beberapa hari saja. Allah menjawab, katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Ataukah kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui? Ini anggapan mereka. Tenang, itulah. Orang Yahudi kita tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari saja. Itu kata siapa? Tapi oleh mereka kan diyakini itu. Yakin dia, kita umat pilihan. Kita bisa berbuat apa saja. Karena kita tidak akan dianggap oleh atau tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari saja. Cerita itulah yang kemudian diterima oleh mereka sehingga mereka membunuh orang, menghancurkan orang. Bagi mereka itu dianggap sebagai sebuah keyakinan karena itu yang dia terima. Makanya kalau sekarang ini Anda melihat, Masya Allah, ya kan? Bagaimana ulah mereka terhadap kaum muslimin. Seakan-akan kita mengatakan dunia sendiri sampai mengutuk, apa orang Israel atau orang-orang Yahudi itu tidak punya hati. Masalahnya bukan tidak punya hati, karena mereka telah menerima ajaran dari pendahuluan seperti itu. Enggak, tenang, kamu hancurkan siapapun, kamu bunuh, enggak apa-apa. Kamu paling enggak akan semua api neraka. Cuman sedikit nanti, cuman beberapa hari saja. Dan itu telah menjadi keyakinan mereka. Bisa dibayangkan, saudara. Inilah akibat fatal ketika kita tidak memahami sesuatu itu dengan sangat mendasar. Apalagi ini soal agama. Kalau soal agama sudah salah, bagaimana? Ada ajaran agama yang mengatakan tentang kamu berbuat dosa, nanti kamu datang dengan acara penebusan selesai. Itu kan kacau. Kalau ini diyakini, pantas. Kalau orang berbuat salah, berbuat dosa, berbuat dolim, tenang-tenang, kenapa? Nanti ada mekanisme penebusan. Ini kan bahaya. Ini masalah agama, masalah kehidupan, tapi landasannya, dasarnya yang dijadikan argumentasi adalah argumentasi yang lemah. Na'udzubillah. Ayat ini, saudara sekalian, adalah pelajaran bagi kita kaum muslimin. Karena ayat ini kan ditujukan pada kita, walaupun ini mengisahkan tentang suatu kaum, tapi jangan sampai kita mengikuti mereka. Selalu saya berulang-ulang mengatakan, kita orang-orang kita nggak mungkin jadi Yahudi, karena kita dari segi dari segi gen bukan. Tapi yang dikhawatirkan adalah bukan jadi Yahudi secara fisik, tapi mengikuti, mewarisi Yahudi dari segi karakter. Nah itu. Kalau karakter kan bisa diikuti siapapun, ya kan? Kalau karakter, apa karakter Yahudi itu? Suka mengingkari janji, ya kan? Suka meremehkan ayat Allah, ya. Suka menyakiti nabinya, kemudian suka menyalahi janji baik daripada Allah dan Rasulnya, kemudian suka mengada-ada, dan termasuk ini suka membuat-buat tapi menganggap itu dari Allah. Na'udzubillah. Ini pelajaran penting bagi kita. Betapa pentingnya landasan yang kuat. Termasuk kita di masyarakat ilmiah kan dididik juga ya. Betapa pentingnya sikap jujur. Salah mungkin bisa, asal orang mengakui kesalahan. Tapi kalau orang sudah tidak jujur, itu kan berarti orang yang tidak jujur itu orang yang sengaja, yang tadinya salah jadi benar. Ini kan bahaya sifat seperti ini. Coba kalau Anda menulis, melakukan penelitian, datanya data bukan data sebenarnya, lalu Anda tulis jadi jurnalnya dikutip oleh orang lain, maka Anda melakukan kesalahan berlipat-lipat. Paham?
Ini karakter ilmiah juga mengajarkan kita agar kita berbuat apa. Makanya Allah mengutuk kepada mereka fawailul, maka celaka bagi orang-orang yang mengada-adakan mereka-mereka yang mengada-ada yang benar itu dirubah-rubah, kecelakaan besar. Allah menggunakan fawailul sama dengan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, fawailul lil mutaffifin, celaka bagi orang-orang yang curang. Banyak ayat-ayat yang mengatakan itu. Kalau Allah sudah menggunakan celaka, kalau saya bilang celaka kepada Anda, mungkin Anda nggak percaya, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah Allah mengatakan celaka kamu, sedih kita. Harus hati-hati kalau sudah Allah menggunakan celaka. Berarti apa? Berarti akan ada azab yang akan menimpa kita. Saya pernah membuat perumpamaan bahayanya orang curang itu. Ketika saya waktu itu diminta ceramah di salah satu asosiasi pengusaha atau asosiasi eksportir Indonesia. Saya cerita begini. Mengapa ekspor produk-produk Indonesia banyak di-ban, banyak ditolak oleh negara lain? Karena curang. Dan ternyata setelah diselidiki, yang curang itu bukan semuanya, hanya satu. Ada satu pengusaha waktu itu, pengusaha eksportir kakao. Dia ekspor ke Amerika dan ke tempat yang lain. Ternyata setelah dicek sampai di sana, kakaonya itu dicampur dengan pasir. Ketahuan kan? Karena yang curang ini satu orang, yaitu pengusaha yang satu ini. Apa dampaknya? Bukan hanya pengusaha ini yang di-ban, seluruh produk dari Indonesia di-ban. Di-ban itu artinya dilarang masuk. Coba, kecelakaan yang dibuat oleh satu orang tapi dampaknya kepada seluruh bangsa. Ini hati-hati dengan kecelakaan. Hati-hati dengan perbuatan curang. Sekali Anda berbuat curang, apa dampaknya paling tidak? Anda tidak dipercaya oleh orang selamanya. Hati-hati. Hati-hati dengan perbuatan dosa. Karena semua perbuatan dosa sekecil apapun itu akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kembali kepada kisah ini. Jadi kisah ini menandaskan betapa pentingnya kita belajar itu dari sumber. Belajar dengan sungguh-sungguh. Apalagi tentang agama. Jangan mengikuti sesuatu, apalagi untuk kehidupan, untuk hidup, hal yang tidak jelas. Cerita-cerita yang tidak. Jangan mengikuti kesalahan yang dilakukan oleh orang Yahudi ini. Dampaknya seperti sekarang. Dan dia sampai sekarang masih mengklaim kami ini umat pilihan. Ya, sebagai pilihan kami tidak akan disiksa. Tidak akan dianggap. Dan itu jadi keyakinan. Sehingga dia berbuat apa saja. Sampai berbuat zina, berbuat korupsi. Bahkan teori bank yang mencakik dan menzalimi orang lain. Bagi dia menganggap karena apa? Karena dia umat pilihan bisa berbuat apa saja. Padahal tidak begitu kan. Terus sekalian, kemudian Allah menjawab anggapan mereka itu. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bukan demikian. Lalu Allah jawab. Dia menganggap bahwa kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari saja. Allah mengatakan, katakanlah kepada mereka, memang mereka ada jaminan seperti itu. Apakah Allah memang sudah buat perjanjian bahwa kalian akan tidak diazab oleh neraka? Allah menjawab, bala, tidak demikian. Man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar. Barang siapa yang berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya. Jadi dosa yang menenggelamkannya itu artinya dia berbuat keburukan tapi tidak segera bertobat. Sehingga keburukan dan dosa itu makin tenggelam dalam dosa. Ya. Bukan kalau ada film itu kan tenggelam dalam lumpur. Ya kan? Di dalam lumpur tenggelam. Jadi orang yang berbuat dosa dan dosa itu menenggelamkannya, maka mereka penghuni neraka. Ini Allah yang jawab lah ya.
Tidak demikian. Barang siapa yang berbuat baik, barang siapa yang berbuat buruk dan perbuatan dosanya dan keburukan itu adalah dosa, kemudian dosanya itu menenggelamkannya, berbuat dosa tapi terus menerus gitu. Jadi seakan-akan dosa itu sudah jadi tabiat. Apa tabiat itu? Sudah jadi kebiasaan. Maka mereka adalah faulaika ashabun nar hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Na'udzubillah min dzalik. Summa na'udzubillah. Ini yang kita khawatirkan. Jadi mereka ini tidak hanya berbuat dosa, tapi dia tenggelam dalam dosa. Apa sih tenggelam dalam dosa? Dia menganggap perbuatan dosa itu sebagai kebiasaan. Ya, istilahnya. Perbuatan dosa itu telah menjadi tabiat mereka. Ya, perbuatan dosanya itu telah menguasai menguasai dirinya, atau bahkan dia merasa enak dan senang dengan perbuatan itu. Toh saya perbuat salah juga nggak ana azab, mana azab katanya. Saya di akhirnya apa? Akhirnya mereka menganggap bahwa perbuatan dosa itu telah menjadi bagian kehidupan. Bahkan kalau boleh dikatakan, dosa itu telah menjadi pekerjaannya. Nah, ketika pintu-pintu taubat, ketika jendela-jendela taubat itu telah tertutup bagi jiwa yang bergelimang dengan dosa ini, maka balasan yang pasti dan adil dari Allah SWT adalah neraka. Tinggal tunggu saja. Dan banyak manusia zaman sekarang itu seperti itu. Tahu saya berbuat curang juga nggak apa-apa nih. Tahu saya berbuat salah juga nggak apa-apa nih. Saya berbuat dosa juga nggak apa-apa. Is fine saja. Dulu juga begitu mereka menjawab. Jamaah sekalian, ini yang harus. Tapi kan ini peringatan memang hanya bagi mereka yang mau mendengarkan peringatan. Peringatan itu bagi mereka yang mau diberi peringatan. Tapi kalau nggak mau, bahkan mungkin dia kesel kalau peringatan seperti ini. Nggak suka saya mendengar pengajian nih, karena isinya cuma peringatan. Ya nggak apa-apa. Kenapa? Karena memang peringatan itu hanya bagi mereka yang mau diberikan peringatan. Ya. Nah inilah jamaah rahimakumullah yang sangat kita khawatirkan. Jangan sampai ini menjadi karakter. Dan tentu saja kita bisa menjawab ya, itu jawaban Allah bahwa anggapan mereka itu tidak logis, bahwa mereka telah berbuat dosa, berbuat keburukan, tapi tidak akan disentuh api neraka. Itu benar-benar anggapan yang tidak logis. Pertama, tidak logisnya itu tidak sesuai dengan azas keadilan kan. Orang berbuat buruk ya pasti akan mendapatkan keburukannya. Masa ada orang berbuat buruk tidak dibalas? Itu kok nggak sesuai dengan logika berpikir, nggak sesuai dengan azas keadilan dalam kehidupan, nggak sesuai dengan sunatullah. Pernah suatu ketika saya ngobrol dengan profesor saya waktu di Jerman. Profesor saya itu sering diskusi karena dia sebenarnya keturunan Yahudi, tapi tidak begitu taat banget gitu. Dia sering mengatakan, "Nunif, kamu percaya nggak ada kehidupan setelah mati?" Pertanyaannya kaget juga saya, tiba-tiba nanya gitu. Saya jawab, "Oh saya percaya, Prof. Sebagai seorang yang beragama Islam, kami percaya, karena salah satu pondasi rukun dalam iman itu percaya akan ada kehidupan setelah itu." Gimana penjelasannya? Wah, gimana yang menjelaskannya? Ini kan kehidupan yang akan datang kan belum terjadi. Terus pakai logika begini saya percaya di atas 100% bahwa akan ada kehidupan setelah ini. Kenapa? Karena kehidupan yang akan datang itu sangat diperlukan sesuai dengan azas keadilan, bahwa orang yang berbuat baik dia harus mendapatkan reward, tapi orang yang berbuat buruk dia harus dapat reward keburukannya. Nggak adil dong, Prof, kalau orang berbuat buruk lalu nggak diazab, karena perbuatan buruk yang dia lakukan telah mencelakakan banyak orang di dunia ini, dan mungkin dengan uang dia bisa membebaskan dari hukum.
Dia bebas dari hukum di dunia. Karena dia punya uang, bisa bayar hakim. Kan di Amerika itu ada istilahnya, kalau Anda menjamin, memberikan jaminan, maka bebas Anda. Payah ya. Anda punya uang, bisa membuat, jadi Anda dijaminkan gitu. Karena dengan uang. Nggak fair dong Prof, saya bilang gitu. Kan banyak kejadian sekarang ini Prof, orang yang berbuat buruk karena bisa membayar hukum, dia bersama hakim, kemudian dia bebas. Ini kan nggak fair. Terus profesor saya bilang begini, betul sih, make sense ya Pak, bisa diterima oleh akal. Tapi saya nggak mau nggak mau mikir itu terlalu berat katanya bagi saya. Memang berat kan mikirin kayak gitu kalau nggak pakai iman. Profesornya jujur, saya nggak mau mikir. Saya bisa terima alasan itu, tapi saya nggak mau mikirin itulah, terlalu berat. Hidup ini udah berat mikirin gitu lagi. Mungkin kayaknya dia bilang gitu. Dan inilah kita menjadi seorang muslim. Jadi Allah memberikan jawaban adil, jawaban yang pasti. Anggapan mereka itu adalah hanya angan-angan. Kepercayaan mereka kebanyakan bersumber dari dongeng yang dibuat oleh orang-orang tertentu di antara mereka. Dan sayang kebenaran dan yang seperti itu kemudian diikuti sampai sekarang. Maka saya ingat kata-kata seorang tokoh dunia yang terkenal fasisnya ya, itu Hitler. Hitler itu pernah mengatakan begini, kesalahan yang diucapkan 1000 kali akan berubah menjadi kebenaran. Coba ya. Jadi kalau orang mengucapkan yang salah dan semua bilang yang salah itu jadi benar, akhirnya kita asing dengan benar. Taunya yang salah itu jadi benar. Itu kan teori komunikasi sederhana ya. Kalau Anda dibombardir dengan ini, berita ini, semua media mengatakan itu, wah jangan-jangan ini yang benar. Padahal yang benar itu ada. Kalau kita mau mencari. Masya Allah. Ini pelajaran berharga bagi kita dari tafsir ini. Moga-moga kita bisa belajar dari dapur ini. Kemudian walladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Dua perbedaannya. Yang satunya penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Dan kalau kita beriman kepada Allah, beriman kepada ayat-Nya, beriman kepada Rasulullah, maka bagi kita adalah. Nah, ayat ini menandaskan bahwa orang yang beriman, ciri-cirinya adalah melahirkan amal soleh. Kalau orang beriman tidak beramal soleh, itu keimanannya sudah mulai diragukan. Kenapa? Karena keimanan itu pada prinsipnya akan melahirkan amal soleh, akan memunculkan amal soleh, akan memunculkan kebaikan, akan melahirkan kebaikan. Tidak mungkin orang yang beriman itu melahirkan kebohongan. Kalau ada orang yang beriman berbuat bohong, memerangi amal soleh, melanggar dosa, berarti keimanannya mungkin menipis. Kalau mufasir mengatakan sudah tidak ada iman dalam dirinya. Na'udzubillah. Ini pelajaran penting. Kalau kita mengaku beriman, ini penting juga bagi orang yang beriman. Kalau Anda mengaku beriman, seharusnya kita hanya melahirkan kebaikan dan amal soleh, bukan keburukan, bukan dosa. Baik, saya kira itu insya Allah akan kita lanjutkan karena waktu. Silakan kalau masih ada yang ingin didiskusikan atau ada yang ditanyakan, saya kembalikan kepada Mbak Chan. Silakan. Alhamdulillah, syukran jazakallah khair Ustaz atas pemaparan materinya. Mungkin selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman baik yang hadir secara offline maupun online, jika ada yang ingin ditanyakan, monggo untuk di raise hand. Oke. Cukup besar nggak? Iya, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa yang telah disampaikan oleh Ustaz tadi itu saya mengambil kesimpulan gitu bahwa memang
kita tuh harus berhati-hati gitu hari ini dengan banyaknya narasi-narasi, narasi-narasi yang menggempur kita sehingga kita tuh nggak tahu standar kebaikan yang benar itu seperti apa. Nah, kembali kepada keimanan kita gitu, bahwa karena kita adalah seorang muslim, berarti standar yang terbaik yang kita gunakan itu adalah aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini ada juga narasi Ustadz gitu. Narasinya adalah bahwa aturan Allah itu apa ya, tidak bisa digunakan dalam kehidupan karena misalkan di Indonesia gitu ya, karena banyaknya di Indonesia itu tidak semuanya muslim gitu, terdiri dari beberapa agama yang makanya hari ini tuh kita nggak boleh gitu menggunakan apalagi namanya aturan Islam untuk menjalani kehidupan kita. Nah, yang saya ingin tanyakan gimana ini Ustadz? Ini kan sebenarnya narasi ya, narasi yang cukup keliru gitu di tengah-tengah umat muslim hari ini. Nah, apa yang bisa kita upayakan untuk menghilangkan narasi tersebut? Terima kasih Ustaz. Luar biasa, ya betul sekali. Dari kita hidup di tengah-tengah narasi, benar itu. Dan banyak sekali, ya. Tapi kalau saya simpulkan cuma dua, ada narasi kebenaran dan narasi keburukan. Selebihnya cuma bungkus-bungkusnya, varian-variannya, ya kan? Nah sekalian, kita tadi pertanyaan Ofti tadi bagus. Mampukah narasi agama ini, narasi Islam ini bisa mengalahkan narasi selainnya? Jawaban saya bisa. Kenapa? Mari kita pelajari ketika Rasulullah berdakwah. Ketika Rasulullah awal-awal berdakwah, itu nggak ada yang menggunakan narasi selain narasi agama. Nggak pernah Rasulullah mengatakan, wahai orang Quraisy masuk Islam, kalau masuk Islam kamu nanti saya kasih kaos oblong 5, jaket 5, celana jeans. Nggak ada begitu. Nggak ada itu. Diiming-iming seperti itu. Tapi memang ada juga yang narasi agama dikalahkan dengan narasi-narasi yang bersifat keduniaan. Nah ini adalah kembali, ya kan, pentingnya dua sisi ini. Kalau dalam teori komunikasi atau dalam bahasa kita teori dakwah, itu ada 4 komponen penting yang harus diperhatikan. Pertama adalah sumber yang memberikan informasi, artinya dai-nya, ya kan? Yang kedua adalah sasaran. Sasarannya siapa? Yaitu mad'u. Mad'u itu siapa? Ya sasarannya yang akan diberikan informasi. Nah yang ketiga adalah substansinya dan yang keempat adalah metode. Jadi ingat kalau komunikasi itu 4 komponen ini. Nah, saya melihat saudara sekalian, keunggulan narasi agama ini itu, mohon maaf nih ya, ini tanpa ini karena masa kampanye sudah selesai, ya kan. Bagaimana semakin banyak orang yang terpukul dengan narasi agama, tapi memang belum banyak, ya kan? Narasi-narasi agama itu mampu mempengaruhi dan mampu mempengaruhi banyak orang dan orang mulai tertarik. Lalu apa yang harus kita kuasai? Yang harus kita kuasai itu adalah metode dan kita harus menguasai benar. Kalau dalam sebuah doa itu Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah yang mengajarkan doa yang artinya kurang lebih begini. Ya Allah, tunjukkanlah yang benar itu benar di hati kami, dan berilah kami kemampuan untuk mengikuti yang benar itu. Tunjukkanlah kami yang salah itu salah di hati kami, dan berilah kami kemampuan untuk menghindari yang salah itu. Kan kita ada doa ya. Apa ini artinya? Artinya bahwa kita harus yakin narasi agama, artinya petunjuk dari Allah, ini narasi agama, itu adalah narasi yang paling baik. Dan narasi agama ini adalah narasi yang kebenarannya bersifat mutlak dan kebenarannya bersifat universal. Cuman persoalannya adalah mampu nggak kita menyampaikan dengan baik. Nah ini persoalan di sini, kemampuan kita, kemampuan para muslim, kaum muslimin untuk menyampaikan narasi agama dengan baik. Kadang-kadang itu yang kita kalah gitu. Bahasanya kurang bagus. Kemudian juga
penguasanya kurang menguasai. Padahal kita diminta, kalau kita sebagai seorang muslim dan kita diminta untuk menyebarkan kebenaran, karena menyebarkan kebenaran ini adalah sumber rahmat, tapi sayang kita tidak menguasai dengan benar. Akhirnya apa? Akhirnya kita kalah gitu. Padahal kebenaran dari Allah tidak mungkin terkalahkan. Iya kan? Mampu nggak kita ini? Nah, sampai Rasulullah mengatakan kalau bisa, kalau kita itu menunjukkan kepada orang yang benar itu benar, harus sampai orang itu melaksanakan yang benar itu. Bagaimana caranya? Itulah keilmuannya. Kalau kita menunjukkan kepada orang yang salah itu salah, dan kita harus sampai meyakinkan orang itu agar menghindari yang salah itu. Itulah teori dai. Mampu nggak kita berbuat seperti itu? Berarti kita harus menguasai ilmu, belajar dengan sungguh-sungguh agar kita paham. Karena saya adalah orang yang sangat yakin, seyakin-yakinnya narasi agama mengalahkan narasi dari Allah akan mampu mengalahkan narasi yang lain. Walaupun dengan iming-iming harta, walaupun dengan iming-iming uang, tapi kalau sudah hati yang kena, ya kita semua ya, walaupun kita dikasih makanan bagus ya, tapi haram, mau nggak kita? Ya, daging apalah gitu ya, daging yang haram, masakan yang bagus, chefnya dari tingkat dunia, dipernik-pernik, tapi haram, mau nggak kita? Nggak mau. Saya mending cari di warteg kan gitu ya, makan sayur aja nggak apa-apa, tapi halal. Itulah narasi agama. Persoalannya agama itu udah masuk ke hati belum? Kalau sudah masuk ke hati, kata orang tua zaman dulu, Dek, saya masih bisa menahan lapar di dunia daripada nanti lapar di neraka. Itu orang tua dulu. Yang halal lebih baik, Dek, daripada yang haram. Orang tua kita begitu loh ngajarin. Makanya banyak anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh, pinter. Sampai ada orang yang pinter diwawancari, saya nggak usah sebutkan orangnya, pinter sekali, nilainya bagus terus. Tanya kepada ibunya, apa ibu yang makanan yang diberikan kepada anaknya, apa kok anaknya pinter-pinter? Dari 8 itu hanya 1 yang belum S3. Yang ke nomor ini itu mau S3 udah. S3 beneran ini ya, S3 dokter ini, bukan S3-an ini, ya kan? Ibunya ditanya, apa nih kasih? Apa? Makannya sambel, gitu kan? Makannya ini. Gak mungkin kok pinter. Apa coba jawaban ibunya? Saya selalu menjaga memberikan anakku pada yang halal. Walaupun cuma makan nasi dengan garam, itu orang tuh. Jadi halal adalah konsumsi terbaik. Karena yang halal itu akan melahirkan amal soleh. Disitulah saya mengatakan bahwa teori tentang gizi, tentang ini saya percaya, tapi gizi terbaik adalah yang halal. Ini calon ibu-ibu harus gitu, ya kan? Lebih baik memberikan yang terbaik. Termasuk calon bapak ini, yang bapaknya yang ngasih rezeki harus rezeki yang halal, karena itu yang terbaik. Anak Anda akan menjadi anak yang pinter. Pinter nggak hanya pinter tapi nggak soleh kan? Ngeri kan? Pinter tapi soleh. Jadi kemana-mana ini. Jadi kurang lebih gitu ya. Hidup memang di tengah-tengah narasi. Kita harus hati-hati. Bukan hanya hati-hati, kita harus menjadi bagian dari memperkuat narasi agama. Yakinlah, tidak ada yang mampu mengalahkan narasi dari Allah, karena dia narasi terbaik. Kalau belum, kita yang harus belajar bagaimana mengungkapkan narasi yang terbaik, bagaimana mengkomunikasikan yang baik. Saya kira itu. Ya.